Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutio. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Stipan, jurusan Manajemen, kelas 3C Malang, di mana saya akan menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi di konten YouTube saya. Mari ikuti saya. Baik, sebelum kita menjelaskan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kita harus paham dulu dengan pengertiannya itu sendiri mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi di sini pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi seperti itu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, kita sekarang beranjak ke sumber kenaikan karena dia nyambung antara pengenaikan pertumbuhan ekonomi. Di sini pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real berkapita. Jadi GDP itu adalah Gross Domestic Product, yaitu nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar sebuah barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam suatu negara. Contohnya itu, kita punya penghasilan, kemampuan produksi kita, ambil samplingnya itu, saya mempunyai usaha yaitu menjual nasi kuning. Dengan kemampuan penghasilan saya dalam satu hari, penjualan di 30 bungkus dengan harga jual 10.000 saya jual, dengan penghasilan sehari itu 300.000 kemampuan saya. Karena di sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi itu di sini merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam suatu negara. Di sini efek dari kenaikan gross domestic product dapat muncul melalui yang ada 3 di sini ya. Yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Dan yang ketiga, produktivitas. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor apa aja ya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, faktor yang pertumbuhan ekonomi itu terdapat 5 ya. Yang pertama itu faktor sumber daya manusia, SDM. Kemudian yang kedua SDA, sumber daya alam. Yang ketiga faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat faktor budaya. Yang kelima, sumber daya modal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor sumber daya manusia. Nah, dari sampel contoh yang saya sampaikan tadi, saya mempunyai usaha yaitu penjualan nasi kuning. Nah, di mana penjualan nasi kuning ini saya harus mempunyai sumber daya manusia yang berqualified, dalam arti dia mahir dalam pembuatan nasi kuning tersebut. Kemudian faktor sumber daya alamnya contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu nasi kuning dibuatkan melalui padi. Nah, itulah sumber daya alam yang kita bisa manfaatkan dan kita olah sehingga bisa menjadi nasi kuning tersebut. Dalam proses pembuatannya itu nasi kuning kan banyak komposisi yang harus kita cari untuk supaya jadi dalam nasi kuning itu sendiri. Kemudian faktor ilmu pengetahuan dan teknologi.
dalam pembuatan nasi kuning kita harus tahu pengetahuan dan teknologi. Jadi tekniknya itu untuk pembuatannya kita harus punya peralatan seperti kompor, gas, ya seperti itu. Kemudian kemasannya gitu, itu kan suatu dari pengetahuan dan teknologi gitu, dari mesin-mesin yang canggih kayak gitu. Kemudian faktor budaya. Nah, faktor budaya ini contohnya saya seumpamanya jualan nasi kuning jam 9, jam 10. Jam 9, mohon maaf, jam 9 sampai dengan jam 12. Nah, itu kalau jam 9 sampai jam 12 itu biasanya kan banyak orang yang tidak akan membeli barang dagangan kita. Nah, kita budayakan, itu harus membudayakan. Kalau misalnya kita menjual nasi kuning, bagusnya di jam berapa? Di jam berapa artinya kebiasaan dari budaya Indonesia biasanya kita menjual nasi kuning itu dari jam 6 pagi sampai jam 8. Kalau kita jualan jam 9, nanti nggak ada yang beli dong gitu. Nah, sekarang sumber daya modal. Ini modal itu penting karena untuk meningkatkan produktivitas. Kalau kita nggak ada modal, kita susah untuk membangun suatu usaha, apalagi pembuatan contoh yang tadi nasi kuning. Kalau modal kita kurang, baru kita mau menjual dengan sekian bungkus, tetapi tidak tercapai gitu tingkat produktivitasnya dikarenakan bentrok dengan ini modal. Nah, kemudian yang terakhir, yang lanjut lagi mengenai manfaat pertumbuhan ekonomi. Jadi manfaat pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional pendapatan per kapita ya. Dari bahasa dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Jadi manfaat pertumbuhan ekonomi itu dapat saya simpulkan itu untuk mengukur kemajuan ekonomi dari hasil pembangunan nasional. Contohnya saya bisa sewa lapak untuk menjual nasi kuning saya, seperti itu. Jadi kita mengukur hasil pembangunan nasional dan pendapatan per kapitanya. Jadi untuk mengukur kemakmuran gitu. Nah, di sini ada 3 ya untuk manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Nah, yang tadi saya jelaskan contohnya ya, saya punya usaha nasi kuning, saya mampu untuk sewa-sewa kios atau lapak, atau bahkan saya bisa beli kios lapak tersebut gitu. Artinya saya bisa membuat pembangunan dari hasil usaha saya gitu. Kemudian yang kedua itu sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Jadi di sini contohnya saya punya modal usaha 300.000 minjem ke bank untuk jualan nasi kuning. Tapi secara konstan saya membayar pinjaman saya itu tiap bulan dengan penghasilan saya. Nah, bank tersebut percaya kepada saya sehingga saya ditingkatkan lagi untuk peminjaman modalnya ke bank tersebut. Nah, jadi di sini ada dasar penentuan prioritas ya, pemberian bantuan gitu. Yang ketiga itu sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya tenaga kerja dan modal. Jadi ketika nasi kuning saya berkembang, saya punya lapak sudah berkembang besar gitu, otomatis
saya harus memperkirakan bisnis tersebut gitu, khususnya untuk merencanakan produk serta pengembangan sumber daya. Jadi saya merekrut gitu tenaga kerja dan modal yang saya punya gitu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kita lihat bersama pada grafik mulai di tahun 2011 sampai dengan 2018. Nah, di mana di 2011 itu 6,17, 2012 6,3, 2013 5,56, 2014 5,1, 2015 4,88, 2016 5,3, 2017 5,7, dan 2018 mencapai 5,17%. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.